Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat juang, bebaskan nafsu, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ya, pada kesempatan kali ini, Bu Ira insya Allah akan menyampaikan sebuah materi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, tema yang baru yaitu tema 5G ya, dengan materinya yaitu membuat pertanyaan dengan aspek 5W1H. Nah, ada yang masih ingat 5W1H itu apa saja? Kalau dalam bahasa Inggris itu ada what, where, why, when, who, dan H-nya adalah how begitu ya. Jadi jumlahnya ada 6 kata tanya ya. 5W1H. Dan kalau di bahasa Indonesia ada yang disebut dengan singkatan adalah adik Simba. Adik Simba. A yaitu apa, D adalah di mana ya, atau D adalah di mana, K adalah kapan, C adalah siapa, M adalah mengapa, dan B adalah bagaimana. Begitu. Jadi itu adalah singkatan dari adik Simba begitu ya. Kita lanjutkan. Nah, aspek 5W1H merupakan bentuk pertanyaan yang berkaitan dengan berbagai informasi di dalam teks. Jadi 5W1H ini digunakan untuk menggali informasi yang terdapat di dalam sebuah teks ya. Anak-anak harus pahami dulu apa isi teksnya, baru anak-anak pergunakan kata tanya 5W1H untuk membuat pertanyaan yang tujuannya mencari informasi di dalam teks tersebut, gitu ya. Di sini ada contohnya, yaitu teks Taman Laut Bunaken ya. Silakan Bu Ira akan berikan waktu kepada anak-anak untuk membaca dan memahami mengenai teks Taman Laut Bunaken. Ya, sekarang kita baca bersama ya. Taman Laut Bunaken. Sebelum dunia pariwisata bergeliat seperti saat ini, Indonesia telah menetapkan Bunaken sebagai taman nasional yang dilindungi, kurang lebih selama 27 tahun. Keindahan biota laut kawasan ini terjaga dengan sangat baik, di mana kurang lebih 58 jenis terumbu karang dan 90 spesies ikan menghuni tempat ini. Menariknya lagi, di tempat ini hadir spesies langka yang hanya ada di Bunaken saja. Salah satunya adalah penyu sisik hawksbill. Penyu langka ini setiap harinya berputar-putar dan bermain di sekitaran terumbu karang. Penyu ini biasanya bercanda tawa dengan pohon dam shellfish, clownfish, angelfish, dan masih banyak lagi. Ya, teks ini Bu Ira ambil dari sumber mengenai Taman Laut Bunaken. Bu Ira lanjutkan ya. Nah, bisakah kalian membuat pertanyaan berdasarkan teks yang tersedia tadi? Nah, bisakah tidak ya? Kita coba ya. Ini ada hal-hal yang harus anak-anak perhatikan untuk dapat membuat pertanyaan yang sesuai dengan bacaan. Ingat ya, harus sesuai dengan bacaan yang tersedia ya. Begitu. Yang pertama, baca keseluruhan teks. Selain dibaca, pahami juga apa isi dari teks tersebut ya anak-anak ya. Yang kedua, tandai pokok-pokok informasi yang disampaikan di dalam teks ya. Ditandai, boleh diberikan garis bawah atau diberikan tanda menggunakan highlighter ya, begitu. Agar anak-anak tidak lupa apa saja pokok-pokok informasi yang disampaikan di dalam teks tersebut. Yang ketiga, pahami fungsi kata tanya termasuk 5W1H begitu ya, atau adik Simba. Fungsi kata tanya, nih Bu Ira ingatkan kembali kepada anak-anak ya. Fungsi kata tanyanya, yang pertama ada A yaitu apa ya, kalau adik Simba tadi ya, A yaitu apa. Apa ini digunakan untuk menanyakan mengenai objek, topik, peristiwa, atau arti dari sebuah istilah begitu ya.
gitu fungsi dari kata tanya apa. Yang kedua adalah di mana. Ya, di mana. Di mana ini menunjukkan kata tanya yang digunakan untuk bertanya mengenai tempat atau lokasi, begitu ya. Tempat atau lokasi sebuah peristiwa. Yang ketiga ada K, yaitu kapan. Kapan ini digunakan untuk bertanya mengenai waktu terjadinya sebuah peristiwa, begitu. Lalu ada si, siapa. Siapa ini untuk bertanya mengenai orang atau pelaku yang terlibat di dalam peristiwa tersebut, ya, di dalam teksnya. Lalu M, yaitu mengapa. Mengapa ini merujuk pada alasan atau motif terjadinya suatu peristiwa. Dan terakhir adalah ba, yaitu bagaimana. Bagaimana ini merujuk pada cara atau proses terjadinya suatu peristiwa, gitu ya, adik Simba. Gitu ya anak-anak ya, Bu Ira ingatkan kembali mengenai fungsi dari kata tanya. Kita lanjutkan. Yuk, kita coba berlatih membuat pertanyaan. Ya, ini Bu Ira membuat kata tanya, membuat pertanyaan berdasarkan teks tadi, Taman Laut Bunaken. Ini yang pertama, apa? Apa topik utama dalam bacaan berjudul Taman Laut Bunaken? Nah, silahkan anak-anak baca kembali ya teks yang tadi. Apakah ada jawabannya atau tidak di dalam teks? Kalau ada, berarti ini bisa digunakan. Yang kedua, di mana? Di mana terdapat penyu langka, penyu sisik haus? Dia ini nih, ada tidak ya jawabannya dalam teks? Kalau ada, berarti ini bisa juga digunakan. Yang ketiga, kapan? Kapan penyu langka berputar-putar dan bermain di sekitaran terumbu karang? Gitu ya. Selanjutnya, yang keempat, siapa? Siapa yang biasanya bercanda tawa dengan pohon dam selfie? Ya. Yang kelima, mengapa? Mengapa biota laut di kawasan Laut Bunaken terjaga dengan sangat baik? Dan yang terakhir, bagaimana? Bagaimana kondisi biota laut di Bunaken setelah ditetapkan sebagai taman nasional yang dilindungi? Nah, ini ya contoh dari pertanyaan yang dapat dibuat dari tadi teks mengenai Taman Laut Bunaken. Ya teman-teman, buatlah pertanyaan yang memang jawabannya terdapat di dalam teks yang sudah disediakan. Jadi anak-anak jangan membuat pertanyaan yang jawabannya tidak ada di dalam teks. Karena tujuan kita membuat pertanyaan tersebut adalah untuk mencari informasi yang terdapat di dalam teks yang tersedia. Begitu ya. Nah, sekarang tugasnya untuk melatih anak-anak membuat pertanyaan, silahkan baca dan pahami teks halaman 4-7 pada buku tema 5G. Ingat ya, buku temanya 5G, sudah yang baru. Yaitu teksnya mengenai kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, penasaran nggak tuh anak-anak ada informasi apa saja? Ya, silahkan dibaca dan dipahami. Ya, begitu. Dan kerjakan tugas Ayo Menanya pada halaman 8. Begitu ya. Ingat ya, pertanyaan yang anak-anak buat, jawabannya harus ada di dalam teks. Begitu. Selamat mengerjakan tugasnya ya. Semangat anak-anak. Ya, sekian materi pada hari ini. Ya, silakan anak-anak berlatih dan mencoba untuk membuat pertanyaan. Tetap semangat mengerjakan tugasnya ya. Bu Ira pamit. Assalamualaikum.